Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini, teman-teman. Kripto masih dalam progres bull runs. Meskipun banyak banyak sekali orang-orang yang meragukan, terutama karena Bitcoin terkoreksi dan altcoins itu pada umumnya itu sudah jatuh di atas 50%. Dan ada Peter Schiff yang ketika kejatuhan Bitcoin, dia seperti sedang menari-nari, terutama dia mengatakan bahwa Bitcoin ini akan jatuh semakin dalam, bahkan ini dianggap sebagai official bear market untuk Bitcoin, katanya Peter Schiff. Dan semakin banyak orang yang yakin bahwa ini sudah masuk ke bear market, biasanya itu terjadi kebalikan, sahabat Black Cuan. Karena yang sudah absen sebulan lebih mengenai pembelian Bitcoin-nya, Mr. 100 ini kan masih datang lagi untuk membeli. Dan per tanggal 25 itu sudah terjadi 3 kali pembelian si Mr. 100 di sini. Dan di video sebelumnya ada 2 kali pembelian yang dilakukan di tanggal 24, sahabat Black Cuan, untuk Mr. 100 akumulasi Bitcoin. Apakah ini bear market? No, ini bukan bear market, sahabat Black Cuan. Dan untuk kita ketahui secara bersama juga, tahun ini kan penuh dengan politik ya untuk dunia, karena sebagian besar negara itu melaksanakan pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Dan di Amerika, kita akan lihat nanti Donald Trump dan Joe Biden mana yang akan terpilih. Sementara itu, untuk Senat di Amerika Serikat, di sini ada US Senator Ted Cruz yang menyatakan bahwa I think Texas should welcome Bitcoin mining. I own 3 miners. Dia sendiri, Senator Ted Cruz ini punya 3 mining yang sudah beroperasi sekarang ini, sahabat Black Cuan. Boleh jadi juga ini kalau dia jadi wakil presidennya Donald Trump, ini barangkali akan sangat menarik ya. Tapi itu urusan politik, kita tidak bahas itu, sekedar selingan saja, sahabat Black Cuan. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini yang menarik adalah untuk price action-nya si Bitcoin, ini menggunakan moving average 200, sahabat Black Cuan, dan ini adalah 200 week, 200 minggu moving average heat map-nya Bitcoin. Dan ini melihat dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Mempelajari sejarah itu penting untuk melihat seperti apa dia akan bergerak ini harga si Bitcoin, sahabat Black Cuan. Jadi, pola kita ini kurang lebih sama dengan siklus 4 tahunannya Bitcoin, terutama pasca halving di sini, sahabat Black Cuan. Dan apabila kalian perhatikan di sini, biru pekat ini biasanya akan diikuti kelanjutannya itu dengan warna hijau, 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 hijau. Dan sejauh ini kita masih belum melihat warna hijau di sini. Kita belum ada nih warna hijau di sini, sahabat Black Cuan. Jadi untuk sekarang ini saya masih meyakini bahwa bull market ini dalam progres yang sehat, dan kalaupun terjadi koreksi lagi, saya kira itu adalah koreksi yang sehat. Healthy correction. Healthy guys. Jadi kalau misalnya kita ketakutan nih tentang Bitcoin, saya cuma mau bilang bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin ini masih healthy correction. Dan bagi yang punya dana, itu bisa memanfaatkan momen-momen dip seperti ini untuk melakukan pembelian atau melakukan akumulasi cicil-cicil membeli. Jangan lakukan all in. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman, apabila kalian suka dengan konten ini, tekan tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ke channel ini, sahabat Black Cuan. Kita lanjutkan di sini. Yang menarik di proses bull run kali ini itu adalah Ethereum, guys. Ethereum ini akan ada spot ETF-nya sebentar lagi di bulan Juli. Dan pertanda dia akan semakin mulus, semakin halus adalah Gary Gensler sudah mulai melunak dengan menyatakan bahwa launching spot Ethereum ETF going smoothly, berjalan dengan mulus, sahabat Black Cuan. Ini sudah dibisikin dia oleh Joe Biden kayaknya di sini. Kalau kamu kasih muka-muka jelek lagi ke publik Amerika, nggak bisa kepilih saya ini. Kayaknya begitu bisikan dari Joe Biden kepada Gary Gensler. Oh siap bos, siap laksanakan gitu kan. Itulah yang saya bayangkan apa yang terjadi ya.
diskusi mereka berdua di belakang layar. Seandainya pun itu terjadi, sahabat Black Cuan. Tapi kan kita bisa mengira-ngiranya kurang lebih seperti itulah yang Gary Gensler ini katakan kepada bosnya. Dan sahabat Black Cuan, apabila itu terjadi nanti ketika spot ETF dari Ethereum itu disetujui, di sini ada Bitwise CIO Matt Hougan di sini yang memprediksi bahwa Ethereum ETF ini akan men-attract dana sebesar 15 billion US dollar dalam waktu kurang lebih di sini 18 bulan dari pasar Amerika sendiri, sahabat Black Cuan. Saya kira orang-orang yang telat mengambil Bitcoin ataupun institusi yang telat dengan Bitcoinnya akan mengalihkan dana mereka kepada Ethereum karena mereka melihat, oh ini masih kecil nih, masih berkembang lebih luas ini. Dan sedikit juga saya mau tambahkan bahwa kenapa ini penting ya untuk Ethereum ETF ini, sahabat Black Cuan. Karena Bitcoin itu kan sifatnya semacam store of value atau kita bilang digital gold. Akan tetapi si Ethereum ini kan semacam infrastruktur. Kurang lebih sama dengan Solana ataupun Cardano yang akan kita bicarakan di sini. Jadi untuk yang infrastruktur seperti ini, dia akan terus berkembang seiring waktu. Dan akan muncul pembaruan-pembaruan atau upgrade-upgrade di mana dia akan berkembang seiring dengan teknologi yang terus saja berkembang nanti. Sementara untuk si Bitcoin-nya itu kurang lebih seperti emas yang akan berada dalam posisi mempertahankan nilai ataupun mempertahankan jumlah aset agar tidak tergerus oleh inflasi, sahabat Black Cuan. Seperti itu long term vision ya untuk Bitcoin ataupun si Ethereum-nya di sini. Dan kurang lebih begitulah kita melihat altcoins yang besar ini seperti Ethereum, Solana ataupun Cardano. Dan sekarang kalau kita bicara Solana, Solana ini sudah seperti internet sekarang ini, saking gampangnya ya. Aplikasi-aplikasi barunya dia ini yang disebut sebagai Blinks ya, sahabat Black Cuan, ataupun Action, itu sangat memudahkan orang untuk melakukan voting, donasi, minting, swap, pay menggunakan Solana di mana saja, sahabat Black Cuan. Dipermudah dengan pembaruan yang terjadi di Solana ini. Jadi melalui Blinks ataupun Action, user ini bisa trade kripto mereka melalui media-media sosial mereka ataupun peralatan-peralatan sosial apps yang mereka sukai. Dan salah satu yang menariknya di sini adalah, sahabat Black Cuan, untuk mereka bisa bertransaksi dengan cepat, mereka tidak butuh lagi platform-platform lain, bahkan bisa langsung seperti di Twitter, di Instagram, ataupun di Facebook. Bisa itu terjadi selama dia sudah aktif dompetnya Solana seperti Phantom ataupun yang lainnya, tinggal menggunakan link tersebut dan langsung bisa aksi, sahabat Black Cuan. Itulah kelebihan dari apa yang dilakukan oleh si Solana di sini. Jadi dia sangat mempermudah transaksi itu terjadi. Jadi kalau selama ini mesti lewat dompet dulu, mereka harus masuk ke dApps dulu, kemudian swap ini, swap itu, kemudian dia bisa belanja. Itu kan ribet dan sekarang ini mereka memudahkan. Dan sebenarnya ini bukan terobosan pertama kali yang dilakukan oleh Solana. Ini sudah dilakukan duluan oleh Coinbase ya melalui base-nya mereka. Jadi selain Ethereum, untuk bull run sekali ini, Solana akan punya tempat yang luar biasa bagus dalam perkembangan harga yang akan datang ini, sahabat Black Cuan. Kemudian kita berbicara tentang Cardano di sini. Cardano itu mengalami serangan DDoS attack di sini, akan tetapi lucunya dari kejadian ini adalah DDoS attack ini kan tujuannya untuk menyalahgunakan jaringan dengan cara memberatkan jaringan tersebut, sahabat Black Cuan. Akan tetapi si hacker ini atau si attacker ini justru dia ini kehilangan dananya. Dan saya kutip di sini dari Philip Disaro dari Anastasia Lab. Yang ironis ya, kejadian ini justru membuat si attacker itu tidak sengaja mendanai pengembangan sumber terbuka di Anastasia Lab dan Midgard. Meskipun attack ini sempat ya mempengaruhi beberapa operator stake pool di sana, akan tetapi jaringan secara keseluruhan untuk Cardano blockchain ini tetap berfungsi seperti biasanya dan hanya berdampak kecil sekali pada waktu transaksi ataupun kepadatan chains di dalam si blockchain Cardano tersebut. Jadi pada umumnya
aman-aman saja kok untuk si Cardano di sini, sahabat Baekcuan. Dan yang ingin saya bicarakan juga mengenai Cardano adalah mengenai adanya Chang Hard Fork yang akan terjadi di bulan Juli, yang dengan harapan akan membawa masa depan cerah bagi perkembangan proyeknya Cardano ini, supaya dia nggak dianggap ini blockchain yang sudah mati seperti kota mati. Dan untuk visi jauhnya melihat keadaan ini, sahabat Baekcuan, bahwa Cardano ini seperti dikatakan oleh Charles Hoskinson itu, kalau kalian melihat dengan time frame yang 1 tahun atau 2 tahun, kayaknya Cardano bukan koin yang akan bergerak liar seperti koin-koin lain. Tetapi kalau kalian percaya kepada Cardano, kasih dia waktu 1 dekade untuk melihat sejauh mana dia akan tetap berkembang. Karena tim-timnya Cardano ini sangat-sangat solid dan ekstra hati-hati dalam mengelola proyek-proyek mereka. Dan update Cardano berikutnya adalah mengenai artis Hollywood yang mengendorse Cardano menjelang ke Chang Hard Fork upgrades yang akan datang ini. Dan dia adalah Martin Lawrence yang membuatkan lagu di sini untuk Charles Hoskinson. Ya, lagu-lagu R&B lah. Dalam hal ini dia melakukan mix gitu kan, kayak mixing gitu dari pembicaraannya si Charles Hoskinson, kemudian dia pakai beat-beatnya musik rap seperti itu, sahabat Baekcuan. Dan ini menarik perhatian banyak warga Twitter, karena akhirnya orang-orang melihat lagi nih, wah saya kira sudah mati Cardano, ternyata masih ini jalan gitu kan. Dan untuk saya sendiri di Baekcuan di sini, saya masih percaya masa depan Cardano ini akan terus berlanjut, sahabat Baekcuan, yang meskipun kita harus akui pelan-pelan dia ini bergerak. Dan saya tidak menyarankan untuk sahabat Baekcuan, meskipun saya bicara seperti ini, wah ini pertanda bakalan naik nih Cardano, kencang sekali dia naik. Tidak seperti itu sahabat Baekcuan, akan ada prosesnya. Dan ini di luar dari berita ataupun technical analysis, saya merasa ini kok kayak kemiripan yang pernah terjadi di tahun 2020. Waktu itu Cardano belum gerak sama sekali, dan semua koin-koin lain itu sudah mulai bergerak. Dan ketika koin-koin yang tidak dilirik, itu sebenarnya menurut saya di sini, lagi-lagi pendapat pribadi saya, itu terjadi akumulasi yang dilakukan oleh pemain-pemain besar. Jadi dia membiarkan harganya itu tetap stabil seperti itu, sahabat Baekcuan. Dan satu lagi informasi mengenai Cardano, orang-orang juga sedang menunggu ini bagaimana nantinya akan muncul yang namanya midnight airdrops untuk orang-orang yang pegang Cardano. Mengenai kapan airdrop ini akan terjadi masih belum ada resmi dari pihak Cardano sendiri. Dan sesuai janji saya, kita berbicara mengenai koin-koin GameFi ataupun AI, sahabat Baekcuan, yang dalam hal ini ketika Bitcoin sudah berada di 61.700-an dolar ketika saya merecord video kali ini, saya kira pemantulan ini sudah lumayan manis untuk si Bitcoin-nya, akan tetapi saya bisa saja salah di sini, karena mungkin ya di 62 dia balik lagi turun ke bawah. Saya tidak timing the market ini, saya tidak keluar masuk terus menerus, ketika koin ini naik saya jual, saya beli lagi di bawah, saya tidak seperti itu. Saya melakukan pembelian ataupun akumulasi dengan memastikan modal saya sudah aman. Seperti yang sering saya bicarakan di Januari ataupun di Februari tahun 2024 ini, sahabat Baekcuan. Dan begitu juga yang saya lakukan terhadap token-token game yang sering saya bicarakan di sini. Ketika modal sudah aman, kemudian ada profit sedikit-sedikit saya ambil, dan sisanya itu saya ingin lihat seperti apa ketika bull runs ini terjadi gitu kan. Dan sekarang ini koin yang ingin saya bicarakan yang pertama adalah mengenai artificial intelligence. Dengan total market cap untuk AI ini saja sudah berada di 29 billion di sini. Dan yang menarik untuk saya bicarakan di sini bukan koin-koin yang nomor satunya gitu kan, seperti Near, Fetch gitu kan. Tetapi yang sering saya bicarakan adalah si Render. Render ini, sahabat Baekcuan, kita ngomong sejak harganya masih di $1, kemudian dia sudah terjadi kenaikan sampai di area 13-an dolar, dan sekarang sudah turun ke $7, dan kemungkinan besar dia akan melandai-landai di sini. Ini adalah momen untuk bisa melakukan akumulasi sedikit-sedikit bagi Render, terutama yang masih percaya bull run ini akan terus berlanjut, sahabat Baekcuan. Dan targetnya masih tetap sama ya, ketika Bitcoin nanti akhirnya menembus ATH baru, Render ini diekspektasikan ke $30, sahabat Baekcuan, dan itu minimalnya, maksimalnya bonus ya, lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah
EOS ini juga sudah terjadi koreksi yang cukup dalam di sini dari puncak harganya dia di atas $1 dan menurut saya di sini sahabat Black Cuan boleh jadi ini adalah bottomnya si EOS atau mungkin ya dia akan melandai-landai dulu di sini atau dia mencari support ini di puncak harga di sini di 0,32 di sini dan saya tidak heran juga seandainya dia masih akan turun di sini sahabat Black Cuan melihat keadaan Bitcoin yang masih belum pasti ke depan ini. Artinya untuk short terms dia masih belum menentukan posisi dia seperti apa. Tetapi untuk long term saya kira kita tidak ragukan lagi si Bitcoin-nya itu akan tembus ATH barunya dalam beberapa waktu ke depan. Dan EOS akan mengikuti berikut dengan token-token AI lainnya. Dan salah satu yang menarik lagi di sini mengenai AI adalah PAL AI. PAL AI ini merupakan salah satu proyek yang menarik sekali buat saya dan saya anggap ini merupakan wilayah-wilayah dia akan terjadi konsolidasi atau mungkin dia akan sedikit lebih turun dari sini dan kalaupun kita membeli di sini harap untuk tidak langsung all in atau kita bisa lakukan dengan cara akumulasi sedikit demi sedikit daripada modal yang sudah kita ambil sebelumnya sahabat Black Cuan. Dan berikutnya di sini adalah GameFi. GameFi di sini saya mau langsung saja. Koin pertama di sini adalah Immutable. Immutable ini merupakan salah satu GameFi, token GameFi yang sangat menarik menurut saya di sini sahabat Black Cuan dan sudah terjadi penurunan yang juga cukup dalam seperti koin-koin GameFi lainnya. Dan posisi Bitcoin yang berada di 60.000, 61.000 itu sudah membuat mereka ini tertekan luar biasa dan saya kira untuk Immutable ini sudah berada di wilayah yang akan terjadi konsolidasi atau mungkin terjadi bounce yang cepat di sini ketika narasi game ini mulai hot lagi. Dan kenapa saya berbicara tentang GameFi dan AI di sini sahabat Black Cuan? Karena yang paling cepat narasinya itu bisa digunakan ataupun paling gampang untuk dipahami ya bagi orang-orang yang belum masuk ke ekosistem kripto selain daripada adanya airdrop ataupun hamster combat yang lagi hype sekarang ini, saya pikir orang-orang yang senang bermain game ini mau tidak mau akan segera beradaptasi kepada game sahabat Black Cuan. Dan kalau misalnya kita bermain game tanpa ada penghasilan, kemudian dia muncul pola-pola baru seperti play to earn atau earn to play di situ, maka ketertarikan kepada games itu akan membawa orang-orang itu masuk ke dalam kripto secara tidak mereka sengaja ataupun mereka tidak inginkan dan terprogram. Seperti itulah yang saya bayangkan. Koin berikutnya adalah Gala. Gala yang sudah kembali ke area konsolidasinya di sini sahabat Black Cuan. Jadi Gala juga saya anggap masih punya potensi besar untuk dia terjadi pemantulan dan lebih tinggi daripada puncak yang pernah terjadi sebelumnya di kisaran pada bulan Maret tersebut. Token berikutnya adalah BEAM yang merupakan infrastruktur games yang ada di dalam jaringannya Avalanche. Dan saya pikir dia sudah masuk lagi ke area konsolidasi di sini. Yang menariknya adalah seperti saya katakan di tadi itu ya, bahwa ketika dia ini sudah minim pemberitaan, itu biasanya pemain-pemain besar itu melakukan pembelian di area-area di sini. Dan kayaknya ini juga area-area yang dimanfaatkan oleh para pemain-pemain besar untuk melakukan akumulasi. Dan setelah itu mereka akan lepas barang kalau dia sudah terjadi kenaikan-kenaikan. Seperti itu sahabat Black Cuan untuk si BEAM di sini. Kemudian ada Ronin. Ronin juga yang merupakan infrastruktur dari aksi Infinity. Kita sudah tahu seperti apa aksi Infinity 2021 naik itu ratusan kali lipat sahabat Black Cuan. Dan masa sih Roninnya tidak ikutan naik nanti. Ketika token-token game yang ada di dalam infrastrukturnya Ronin Network ini akan berkembang, maka saya pikir sebagai infrastruktur dia juga pasti akan ikut berkembang ataupun membantu token-token game yang ada di dalam jaringannya itu semakin besar. Dan yang terakhir di sini adalah Super First. Super First di sini kita berbicara ketika harga 0,1 dan berada di harga 0,6 ini pun masih dalam profit saya di sini sahabat Black Cuan dan modalnya sudah saya amankan berikut dengan keuntungannya. Saya ingin lihat keuntungan yang dalam bentuk koin ini berkembang seperti apa ke depannya. Dan saya tidak merasa rugi meskipun ya mungkin kalian akan bilang bodoh kenapa nggak jual di atas gitu kan. Saya tidak timing the market, saya tidak tahu dia akan turun seperti ini, saya tidak ekspektasi seperti itu. Dan lagi-lagi saya ingatkan, saya ini kan bukan financial advice, bukan juga ahli di sini. Saya melakukan pembelian ketika orang-orang sepi,
ketika orang-orang tidak melakukan pembelian, dan saya mengakumulasi pelan-pelan di sana, dan pembelian saya rata-rata di $0,1 sahabat Black Cuan. Dan ketika saya melihat harga sudah seperti ini, saya melihat potensi untuk melakukan akumulasi sedikit sahabat Black Cuan, tidak banyak, apalagi all in dalam hal ini. Dan ketika nanti Bitcoin ini akhirnya menembus ATH barunya, bahkan menembus 100.000, saya tidak usah sebutkan berapa kali lipat lagi nih si Super First ataupun token-token GameFi yang saya bicarakan di konten Black Cuans ini akan terjadi kenaikan ke depannya. Saya tidak usah ngomong di situ, kita bisa bayangkan sendiri deh seperti apa dia akan naik. Dan apabila kalian menonton video ini, kemudian kalian merasa, wah, saya ini sudah harus saatnya beli. No, teman-teman, tetap kalian harus melakukan riset kalian secara mandiri. Jadikan konten ini sebagai referensi saja di sini, sebagai teman diskusi kalian di dalam long term sekalian. Karena token kita ataupun BEX kita bisa jadi isinya itu lain-lain sahabat Black Cuan. Dan saya ekspektasi bahwa koin-koin kalian juga akan terjadi kenaikan ke depan ini seiring dengan spot Ethereum ETF ataupun Bitcoin yang terjadi penembusan kepada ATH barunya nanti itu sahabat Black Cuan. Dan untuk sisanya kita tetap ya, let's enjoy the ride guys. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.